Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi pertama untuk kelas 11, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Oke, yang pertama kita bahas adalah momen gaya atau nama lainnya torsi. Nah, momen gaya ini dilambangkan dengan tau. Seperti ini lambangnya. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah gaya yang diberikan kepada benda agar benda bergerak berputar. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kita misalkan ini adalah batang. Lalu di sini adalah poros atau sumbu putarnya. Di ujungnya kita beri gaya sebesar F, di mana gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan gaya atau R. Berarti dapat kita rumuskan tau sama dengan F dikali R, di mana tau adalah momen gaya satuannya Newton meter, F adalah gaya satuannya Newton, dan R adalah lengan gaya atau jarak gaya ke poros, satuannya meter. Semakin besar nilai R, maka semakin besar nilai torsinya, yang artinya semakin mudah benda berotasi. Nah, itulah alasan mengapa gagang pintu selalu diletakkan di ujung, supaya kita bisa lebih mudah membuka pintu. Jika gagang diletak di tengah, maka pintu akan lebih susah terbuka. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, seperti gambar berikut, maka rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta, di mana tau adalah momen gaya, F adalah gaya, R adalah lengan gaya atau jarak gaya ke poros, dan theta adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan R. Oke, next. Torsi merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, arah torsi ini ada dua. Yang pertama searah jarum jam, dan yang kedua berlawanan arah jarum jam. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya searah jarum jam, dan bernilai negatif bila berlawanan arah jarum jam. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Kunci Inggris sepanjang 40 cm digunakan untuk memutar sebuah baut dengan gaya F membentuk sudut 30 derajat. Besar momen gaya yang dihasilkan adalah yang diketahui pertama adalah gayanya sebesar 80 Newton. Lalu panjang kunci Inggris atau jarak dari poros ke gaya yang diberikan, yaitu sebesar 40 cm. Nah, 40 cm ini kita ubah ke meter menjadi 0,4 meter. Yang ditanya adalah besar momen gayanya atau tau. Nah, karena gaya yang diberikan membentuk sudut sebesar 30 derajat, maka rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Kita masukkan nilai F-nya 80 Newton, lalu R-nya 0,4 dan sin theta sebesar 30 derajat. 80 dikali 0,4 sama dengan 32, lalu sin 30 sama dengan 0,5, sehingga didapatlah besar momen gayanya sebesar 16 Newton meter. Kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah pintu dengan lebar 1,4 meter didorong seseorang dengan gaya 15 Newton. Hitunglah torsi yang dihasilkan.
Nah, yang diketahui pertama adalah R. Lebar pintu sebesar 1,4 meter. Lalu gayanya sebesar 15 Newton. Yang ditanya adalah torsi atau tau. Nah, karena gayanya di sini tegak lurus terhadap lengan gaya, maka kita gunakan rumus tau sama dengan F dikali R. Sehingga didapatlah hasilnya 21 Newton meter. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini terdapat 3 buah gaya. Gaya yang pertama sebesar 10 Newton, gaya yang kedua sebesar 10 Newton, dan gaya yang ketiga sebesar 5 Newton. Nah, untuk mencari besar nilai R-nya, kita perhatikan dulu yang pertama F1. F1 di sini berada di titik A, sedangkan porosnya di titik O. Maka besar R1-nya adalah dari titik A ke titik O, yaitu sebesar 1 meter. Nah, sekarang kita lihat yang F2. F2 gaya yang diberikan di titik A, porosnya di titik O, berarti sama seperti tadi, R-nya sebesar 1 meter. Kita lihat yang F3. F3 diberikan gaya di sini, porosnya di titik O, berarti kita harus mencari jarak dari titik O kemari. Maka R3 sama dengan 1 dikurang 0,5, maka didapatlah hasilnya 0,5 meter. Untuk menghitung besar tau total, yang pertama kita hitung dulu tau satunya. Kita lihat yang F1. F1 dia tegak lurus terhadap lengan gaya, maka kita gunakan rumus F dikali R, maka didapatlah hasilnya 10 Newton meter. Sekarang kita lihat arahnya. F1 di sini dan porosnya di sini, maka si benda akan berputar searah jarum jam. Maka di sini tandanya positif. Kita lanjut ke tau 2. Gaya yang diberikan pada F2 itu membentuk sudut, maka kita gunakan rumus tau 2 sama dengan F2 dikali R2 dikali sin theta, sehingga didapatlah nilai tau 2 sama dengan 8 Newton meter. Nah, kenapa ini negatif? Karena gaya yang diberikan akan memutar benda berlawanan arah jarum jam. Kita lanjut ke tau 3. Tau 3 juga membentuk sudut sebesar 30 derajat, maka rumusnya F3 dikali R3 dikali sin theta, sehingga didapatlah besar tau 3 sebesar 1,25 Newton meter. Tandanya negatif karena si benda akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka torsi totalnya sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. 10 ditambah minus 8 ditambah minus 1,25, sehingga didapatlah besar taunya sebesar 0,75 Newton meter. Oke, apa saja penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada membuka pintu. Nah, ini adalah salah satu penerapannya. Lalu memasang baut. Selanjutnya ada jungkat-jungkit. Dan ada juga
ketika kita melepaskan ban mobil. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada video kali ini. Akan kita lanjutkan di next video. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.